Anda melihat kiwi betina yang sedang hamil, dan Anda terkejut oleh dimensi telur yang dikandungnya. Telur itu sangat besar, menempati sekitar 1/5 dari total massa tubuhnya. Ini adalah jebakan energi evolusioner, produksi telur terbesar relatif terhadap ukuran tubuh untuk burung manapun di dunia. Fenomena ini adalah hasil langsung dari serangkaian adaptasi yang telah kita telusuri. Bayangkan tekanan pada burung terbang untuk menghasilkan telur. Telur harus relatif kecil agar induk dapat terbang secara efisien selama masa kehamilan, dan telur yang lebih ringan berarti kurangnya sumber daya yang diinvestasikan. Kiwi, yang telah menolak penerbangan, melepaskan batasan ini sepenuhnya. Anda menyaksikan bagaimana energi metabolik yang dihemat dari hilangnya otot terbang dialokasikan ke reproduksi. Sumber daya yang dihemat dari pemeliharaan lunas sternal dan tulang ringan diinvestasikan dalam kuning telur yang sangat kaya nutrisi, yang menghasilkan anak yang sangat berkembang. Mengapa investasi sebesar ini? Ini adalah strategi bertahan hidup di lingkungan tanpa predator. Dalam ekosistem yang terlindungi, risiko serangan terhadap anak di sarang minim. Namun, karena kiwi tidak bisa terbang, ia juga tidak bisa dengan mudah memberi makan anaknya di liang. Jadi, evolusi memilih strategi anak yang precocial, yang pada dasarnya sudah siap saat menetas. Anda melihat anak kiwi saat menetas, mereka hampir berbulu penuh, kuat, dan mampu mencari makan sendiri segera setelah keluar dari cangkang. Ini adalah kompensasi evolusioner. Alih-alih pengeluaran energi terus-menerus oleh induk untuk mencari makan dan melindungi anak yang tidak berdaya, seluruh investasi diletakkan di satu tempat, telur yang masif. Namun, Anda juga merasakan betapa melelahkannya proses ini bagi kiwi betina. Membawa telur sebesar itu selama masa kehamilan menuntut kekuatan fisik yang luar biasa, didukung oleh kaki dan tulang yang padat. Anda menyadari bahwa telur yang besar ini adalah tanda kemewahan ekologis. Hanya dalam surga yang terlindungi dari tekanan predatorlah spesies burung kecil dapat mengalokasikan sumber daya reproduksi yang begitu besar. Itu adalah simbol keamanan. Namun, saat ini, telur yang besar ini menciptakan kerentanan ganda. Induk betina sangat lambat dan rentan saat membawa telur. Dan meskipun anak yang menetas mandiri, mereka masih terlalu lambat dan naif untuk menghadapi predator mamalia yang baru. Kisah jebakan energi ini menggarisbawahi paradoks adaptasi kiwi. Kesuksesan reproduksi yang menakjubkan ini, yang diizinkan oleh isolasi, kini menjadi tautan terlemah dalam rantai kelangsungan hidupnya di hadapan dunia yang berubah. Anda menyaksikan salah satu pembagian kerja yang paling tidak biasa di dunia burung, beban ayah, tugas inkubasi telur yang hampir secara eksklusif diemban oleh jantan kiwi. Dalam banyak spesies burung, kedua orang tua berbagi tanggung jawab inkubasi, atau betina yang mengambil peran utama. Namun, dalam kasus kiwi, telur yang luar biasa besar menuntut perubahan drastis dalam peran gender dan perilaku orang tua. Anda melihat kiwi betina meletakkan telur yang sangat besar itu di dalam liang yang tersembunyi. Produksi telur telah menghabiskan hampir semua energi tubuhnya. Setelah selesai, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan diri, dan seringkali segera pergi mencari makan untuk mempersiapkan diri menghadapi telur berikutnya. Ini menempatkan seluruh tekanan pada jantan. Jantan kiwi mengambil alih inkubasi, duduk di atas telur sendirian selama sekitar 70 hingga 80 hari. Rasakan beban tanggung jawab ini. Kiwi jantan harus tetap berada di liang selama periode yang sangat lama, hanya keluar sebentar di malam hari untuk mencari makan. Beban ayah ini adalah strategi yang dikembangkan di lingkungan yang aman. Karena liang tersembunyi dengan baik, dan tidak ada mamalia darat yang dapat mencium atau menggali sarang, jantan dapat bertahan dengan risiko yang relatif rendah. Energi yang dihemat oleh betina digunakan untuk memulihkan diri dan meningkatkan kebugaran, sehingga memungkinkan pasangan tersebut untuk menghasilkan telur yang lebih banyak selama satu musim kawin. Anda melihat bagaimana adaptasi ini didukung oleh fitur fisik kiwi, kaki yang kuat memungkinkan jantan untuk melakukan perjalanan singkat dan efisien untuk mencari makan di malam hari. Tubuh yang padat dan kuat memberikan perlindungan yang lebih baik dari dingin dan benturan di dalam liang. Namun, Anda melihat tragedi modern dari beban ayah ini. Dalam lingkungan yang bebas predator,
keheningan dan kehati-hatian jantan yang berinkubasi adalah strategi yang unggul. Tetapi dalam kehadiran musang atau cerpelai yang diperkenalkan, periode inkubasi yang panjang dan hampir tidak bergerak ini membuat jantan dan telur menjadi target yang rentan. Jantan, yang terikat pada tugas inkubasi, tidak dapat lari. Bau yang dikeluarkan dari liang selama hampir 3 bulan adalah undangan bagi predator pencium bau. Anda menyadari bahwa pembagian kerja reproduksi yang unik ini, yang merupakan kunci sukses di zaman purba, kini menjadi salah satu titik paling lemah dalam kelangsungan hidup spesies. Evolusi telah mengoptimalkan kiwi untuk kedamaian, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk perang. Beban ayah kini menjadi beban berat bagi kelanjutan garis keturunan mereka. Anda menyentuh bulu-bulu kiwi, dan Anda terkejut oleh teksturnya. Rasakan kelembutan dan ketebalannya. Ini adalah bulu yang tidak dirancang untuk udara, melainkan untuk tanah, sebuah pergeseran dari aerodinamika, menjadi isolasi termal dan akustik. Bulu burung terbang harus ringan, kaku, dan aerodinamis, dirancang untuk membentuk permukaan yang dapat mengangkat tubuh. Anda melihat bahwa kiwi telah meninggalkan desain itu sepenuhnya. Bulunya tebal, halus, dan menggantung, lebih mirip mantel berambut daripada bulu burung. Adaptasi ini didorong oleh 2 tekanan utama di lantai hutan Aotearoa. Pertama, isolasi termal. Kiwi adalah makhluk nokturnal, menghabiskan malam yang dingin dan lembab untuk mencari makan. Anda merasakan kehangatan yang diberikan oleh mantel bulu tebal ini, menjebak panas tubuh dan melindungi dari kelembapan tanah. Energi yang dihemat dari tidak harus mempertahankan otot terbang yang besar kini dapat digunakan untuk memelihara suhu tubuh di malam hari. Kedua, keheningan akustik. Bulu yang lembut dan menggantung ini memungkinkan pergerakan yang sunyi. Anda melihat kiwi bergerak di antara daun-daun yang gugur. Setiap langkah kiwi diredam. Ini sangat penting untuk perburuan nokturnal. Dalam kegelapan, suara sekecil apapun dapat memperingatkan mangsa di bawah tanah. Bulu-bulu ini membantu kiwi menjadi hantu hutan, bergerak tanpa terdeteksi oleh invertebrata atau, di masa purba, predator udara. Kiwi juga telah kehilangan kemampuan untuk melakukan preening secara efektif, sebuah perilaku penting bagi burung terbang untuk menjaga integritas bulu. Karena tidak perlu terbang, menjaga kekakuan bulu tidak lagi menjadi prioritas kelangsungan hidup. Anda menyadari bahwa bulu kiwi adalah lambang pengkhianatan evolusionernya. Dengan meninggalkan udara, ia telah berinvestasi pada bulu yang mengoptimalkan kehidupan di bawah semak-semak, hangat, tenang, dan buram. Namun, bulu yang indah dan adaptif ini menciptakan serangkaian masalah baru di masa modern. Bulu yang longgar tidak memberikan perlindungan yang baik dari taring dan cakar predator mamalia yang diperkenalkan. Sebaliknya, teksturnya yang mirip rambut membuatnya mudah digigit dan dirobek oleh musang dan kucing. Kisah pergeseran dari aerodinamika ke isolasi termal adalah kesimpulan yang logis dari adaptasi kiwi. Ia menunjukkan bahwa setiap elemen fisik kiwi, hingga helai bulu terakhir, telah diubah secara radikal untuk kehidupan di darat, dan setiap kesuksesan purba ini kini menjadi tantangan dalam menghadapi invasi. Anda melihat malam hari, dan Anda mencium udara. Di sini, di Zealandia, Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa untuk burung. Kiwi memiliki profil bau yang khas, sebuah sinyal beraroma yang, dalam isolasi, adalah alat komunikasi vital, tetapi sekarang menjadi risiko mematikan. Burung pada umumnya memiliki bau yang sangat minim atau tidak terdeteksi, berkat adaptasi untuk penerbangan yang membutuhkan bulu yang bersih dan terawat. Tetapi kiwi, dengan bulu mirip rambut dan kehidupannya di liang, memiliki aroma yang kuat. Beberapa pengamat modern bahkan menggambarkannya mirip jamur atau amonia yang kuat. Mengapa evolusi mengizinkan burung mengembangkan bau yang kuat? Ini terkait langsung dengan kebutuhan komunikasi terestrial. Anda melihat kiwi beroperasi sebagai makhluk soliter dan teritorial. Dalam kegelapan hutan yang lebat, visualisasi pasangan atau batas wilayah sulit dilakukan. Bau menjadi alat komunikasi yang sangat efisien dan hemat energi. Anda menyaksikan kiwi menandai wilayahnya. Mereka menggunakan bau untuk mengenali pasangannya, dan untuk menyampaikan status teritorial kepada kiwi lain tanpa harus berkelahi secara fisik. Bagi mereka, bau adalah pengenal yang andal.
Evolusi mendukung bau yang lebih kuat karena ia tidak membawa konsekuensi fatal. Tidak ada mamalia di pulau itu yang dapat mencium dan melacaknya. Profil bau ini juga diperkuat oleh gaya hidupnya. Dengan hidung yang sensitif di ujung paruh, mereka mungkin secara tidak sengaja mencium diri mereka sendiri, memfasilitasi kebutuhan untuk mempertahankan bau teritorial yang kuat. Anda menyadari bahwa bau yang kuat ini adalah hasil akhir dari evolusi menuju kemiripan mamalia. Mamalia darat seringkali memiliki profil bau yang jelas dan menggunakannya secara ekstensif untuk berinteraksi. Kiwi, dengan rekayasa ulang indera penciumannya, juga merangkul komunikasi berbasis bau ini. Namun, disinilah kisah tragisnya mencapai puncaknya. Profil bau yang kuat dan khas ini adalah bencana evolusioner di masa kini. Ketika musang tiba, predator yang mahir dalam melacak bau secara berkelanjutan, mereka menemukan di hutan Selandia Baru sumber sinyal yang sempurna, seekor burung padat, lambat bergerak, dengan bau yang kuat, seperti umpan yang menunggu untuk ditemukan. Bau yang dulunya merupakan alat komunikasi sukses kini berubah menjadi suara pencari musuh. Anda menyaksikan bagaimana warisan adaptasi kiwi, evolusi yang sempurna untuk ketiadaan, kini menghadapi dunia yang penuh dengan keberadaan. Profil bau kiwi, yang merupakan kunci sukses soliter, kini mendefinisikan kerentanan kolektifnya. Ini adalah bukti bahwa tidak ada adaptasi yang abadi. Keberhasilan adalah sementara, dan harga isolasi harus dibayar ketika isolasi itu berakhir. Anda berada di hutan yang diselimuti kabut, dan Anda mendengar suara yang memecah keheningan. Ini adalah suara kegelapan, teriakan khas kiwi yang keras, melengking, dan mampu menempuh jarak jauh. Suara ini adalah adaptasi kunci untuk komunikasi jarak jauh dalam lingkungan di mana visualisasi terhambat oleh kegelapan dan vegetasi. Bayangkan kiwi sebagai makhluk soliter yang hidup di wilayah teritorial yang luas. Tanpa kemampuan untuk terbang di atas kanopi dan mencari pasangan atau pesaing secara visual, ia harus mengandalkan komunikasi akustik. Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah membentuk suara kiwi untuk berfungsi dalam kepadatan hutan. Panggilannya dirancang untuk memantul melalui vegetasi lebat dan untuk menembus kelembapan malam hari. Jantan mengeluarkan panggilan, kiwi, kiwi, yang keras untuk mengklaim wilayah dan memberitahu betina yang tertarik akan keberadaannya. Betina menjawab dengan suara yang lebih serak. Komunikasi ini sangat penting dalam gaya hidup kiwi yang berpasangan seumur hidup. Panggilan-panggilan ini memungkinkan pasangan untuk mempertahankan kontak di seluruh wilayah mereka tanpa harus bertemu secara fisik di malam hari, menghemat energi yang berharga. Suara adalah jembatan akustik yang melintasi labirin hutan yang gelap. Tekanan evolusioner di sini jelas, di lingkungan yang aman dari predator darat, memancarkan panggilan yang keras tidak membawa risiko yang signifikan, tetapi membawa manfaat besar untuk reproduksi dan pemeliharaan teritorial. Anda merasakan betapa kontrasnya penggunaan suara pada kiwi dibandingkan dengan burung terbang lainnya. Banyak burung terbang menggunakan lagu yang kompleks, tetapi kiwi menggunakan panggilan yang sederhana, repetitif, dan sangat kuat. Ini adalah sinyal jarak jauh yang berbiaya rendah dan berdampak tinggi. Namun, seperti semua adaptasi yang spesifik untuk isolasi, suara kegelapan ini sekarang membawa risiko. Dalam kehadiran predator mamalia yang diperkenalkan, musang, yang juga berburu di malam hari, panggilan yang lantang dan teritorial ini sekarang menarik perhatian yang tidak diinginkan. Suara yang dulunya merupakan sinyal keberhasilan reproduksi, kini dapat menjadi pengumuman lokasi bagi pemangsa. Anda menyaksikan ironi di mana adaptasi perilaku yang sempurna untuk komunikasi teritorial di masa purba kini menjadi tantangan dalam kelangsungan hidup modern. Kiwi telah menguasai seni berbicara dalam kegelapan, tetapi kini suara itu membawa ancaman. Kisah kiwi adalah tentang bagaimana setiap solusi evolusioner adalah kompromi yang sensitif terhadap konteks sejarahnya. Anda menyaksikan arsitektur keamanan kiwi, liangnya. Karena tidak mampu melarikan diri ke udara, kiwi membangun perlindungan di dalam bumi. Ini adalah arsitektur keamanan yang dibangun di atas kesimpulan evolusioner yang sederhana. Tidak ada ancaman darat. Liang-liang ini bukan sekadar lubang. Mereka adalah sistem terowongan yang luas, seringkali memiliki beberapa pintu masuk tersembunyi, dilapisi dengan vegetasi untuk isolasi termal.
Anda melihat kiwi menggunakan kakinya yang kuat, yang berevolusi dari kaki burung terbang yang ringan, untuk mendorong dan menggali tanah, menciptakan benteng pertahanan. Di masa purba Aotearoa, ancaman terbesar datang dari burung pemangsa diurnal yang berpatroli di udara. Terbang adalah perlindungan terbaik terhadap predator darat, tetapi menggali liang adalah perlindungan terbaik terhadap predator udara. Anda menyadari bahwa kiwi telah memilih yang terakhir. Gaya hidup menggali ini memengaruhi anatomi dan perilaku reproduksinya. Karena liang memberikan perlindungan, kiwi merasa aman untuk menghabiskan energi yang luar biasa besar untuk menghasilkan telur yang sangat besar. Liangnya adalah tempat inkubasi yang aman, terlindungi dari suhu ekstrim dan, yang paling penting, tersembunyi dari penglihatan elang khas. Anda merasakan keamanan termal di dalam liang. Karena kiwi adalah makhluk nokturnal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di siang hari, liang mempertahankan suhu yang relatif konstan dan kelembapan yang tinggi, lingkungan yang sempurna untuk telur besarnya yang membutuhkan waktu inkubasi lama. Namun, arsitektur keamanan ini, yang merupakan kesuksesan mutlak selama jutaan tahun, kini memiliki cacat fatal. Sistem keamanan liang kiwi dirancang untuk mengatasi ancaman visual, bukan ancaman olfaktori. Anda melihat bagaimana predator mamalia yang diperkenalkan, musang, yang merupakan penggali yang tangguh dan memiliki indera penciuman yang tajam, dapat dengan mudah melacak bau kiwi, bau telur, atau bau jantan yang berinkubasi. Liang yang dulunya merupakan tempat perlindungan teraman, kini menjadi perangkap yang mudah ditemukan. Kiwi, yang berevolusi untuk tidak bergerak dan bersembunyi selama siang hari, tidak memiliki respons perilaku yang diperlukan untuk mengusir penyusup yang datang dari terowongan itu sendiri. Anda menyaksikan ironi terakhir dari evolusi. Kiwi telah merekayasa ulang seluruh tubuh dan perilakunya untuk hidup sepenuhnya di bumi, membangun benteng di bawah tanah. Tetapi keberadaan benteng ini didasarkan pada asumsi bahwa bumi itu sendiri aman. Ketika keamanan dasar itu dicabut, adaptasi yang sempurna untuk masa lalu menjadi kerentanan terbesar. Kiwi adalah burung darat yang tidak pernah belajar takut pada mamalia. Anda merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari malam di hutan, melainkan dari waktu geologis itu sendiri. Kita berada di Pliocene, sekitar 3 juta tahun yang lalu, dan kemudian pada periode Pleistosen. Anda menyaksikan kemunduran Pliocene, dampak dari zaman es dan gletser yang meluas di Zealandia. Selama periode glasial, iklim menjadi jauh lebih dingin dan kering. Hutan subtropis yang lebat yang menjadi tempat kelahiran kiwi menyusut, digantikan oleh semak belukar yang keras dan padang rumput yang luas. Ini adalah perubahan lingkungan yang drastis, menguji batasan adaptasi kiwi. Anda menyaksikan kiwi dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang jauh lebih keras. Tanah menjadi beku di beberapa tempat, membuat penggalian dan perburuan invertebrata yang terkubur menjadi jauh lebih sulit. Tekanan untuk mempertahankan isolasi termal menjadi prioritas utama. Bulu-bulu kiwi yang tebal dan seperti rambut, yang sebelumnya berfungsi untuk keheningan di hutan, kini menjadi penting untuk bertahan hidup dari suhu yang ekstrim. Anda melihat bagaimana kemampuan kiwi untuk membuat liang di bawah akar yang terlindungi menjadi lebih penting dari sebelumnya, menyediakan tempat perlindungan dari dingin dan es. Adaptasi fisik kiwi yang berat dan berotot, yang dirancang untuk kehidupan darat, justru membantunya melewati kemunduran glasial ini. Tulang yang padat memberinya daya tahan fisik untuk bergerak melalui medan yang sulit dan membeku. Kaki yang kuat memungkinkannya mencari makan di area yang lebih luas ketika sumber daya menjadi langka. Namun, Anda juga melihat perpecahan evolusioner. Saat habitat menyusut dan terpisah oleh es, populasi kiwi terfragmentasi. Isolasi geografis yang disebabkan oleh gletser ini diyakini telah mendorong diversifikasi kiwi menjadi spesies-spesies modern yang kita kenal sekarang, kiwi coklat, kiwi kecil berbintik, dan lainnya. Setiap kelompok beradaptasi dengan kondisi lokal yang berbeda, seperti tundra atau hutan hujan yang tersisa. Anda menyadari bahwa kiwi tidak hanya beradaptasi dengan tidak adanya mamalia, tetapi juga dengan kondisi iklim yang ekstrim. Kemampuannya untuk bertahan hidup dari zaman es adalah bukti lebih lanjut dari kehebatan adaptasinya terhadap kehidupan terestrial. Namun, zaman es perlahan surut, dan iklim menghangat. Saat hutan kembali, kiwi telah teruji dan terbagi.
Adaptasi yang membantunya bertahan di tundra dan es kini membawanya kembali ke hutan yang lebat. Tetapi tak lama setelah zaman es berakhir, tantangan terberat sepanjang sejarah mereka akan tiba, yang tidak ada hubungannya dengan es atau predator udara. Perubahan lingkungan yang drastis di masa lalu telah mempersiapkannya untuk ketangguhan, tetapi tidak untuk predator yang diperkenalkan. Anda menyaksikan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Meskipun kiwi adalah spesialis nokturnal di lantai hutan, ia juga menunjukkan kegigihan adaptif, kemampuan bertahan hidup secara umum yang memungkinkannya melewati masa-masa sulit seperti zaman es. Tekanan glasial, yang menyusutkan hutan hujan dan menggantinya dengan semak belukar yang lebih terbuka, memaksa kiwi untuk sementara waktu meninggalkan lingkungan idealnya. Anda melihat kiwi beradaptasi menjadi generalis dalam hal makanan dan tempat tinggal. Rasakan kemampuan berburu mereka. Dalam kondisi beku di mana cacing tanah sulit ditemukan, kiwi harus memperluas dietnya. Anda melihatnya mencari tanaman yang dapat dimakan, biji-bijian, dan bahkan serangga yang tersisa di bawah salju tipis. Indera penciumannya yang tajam, yang biasanya digunakan untuk mencari makanan di tanah, kini dapat digunakan untuk mendeteksi makanan yang tersembunyi di bawah lapisan es. Kemampuan menggali liang juga sangat penting di masa sulit ini. Sementara burung terbang mungkin bermigrasi untuk menghindari kondisi beku, kiwi harus mencari perlindungan lokal. Anda menyaksikan bagaimana liang yang digalinya, di bawah perlindungan akar besar atau batu, memberikan tempat berlindung yang vital dari suhu di bawah nol. Ini menunjukkan bahwa meskipun kiwi telah kehilangan penerbangan dan menjadi mamalia ekologis, ia tidak menjadi sangat bergantung pada satu jenis habitat. Sebaliknya, ia mempertahankan tingkat ketahanan generalis. Berat badannya, kaki yang kuat, dan tulang yang padat semuanya berkontribusi pada ketahanan fisik yang memungkinkannya bertahan di medan yang keras. Anda melihat bagaimana isolasi geologis, yang membagi populasi kiwi selama periode glasial, justru menjadi pendorong diversifikasi. Perjuangan untuk bertahan hidup di kantong-kantong habitat yang terpisah memaksa adaptasi lokal, yang mengarah pada spesies-spesies kiwi yang berbeda. Kiwi telah membuktikan dirinya mampu bertahan terhadap perubahan iklim dan habitat alami yang signifikan. Ia adalah ahli dalam beradaptasi dengan keterbatasan terestrialnya. Namun, kegigihan adaptif ini memiliki titik buta yang tragis. Ketahanan fisik terhadap lingkungan yang keras tidak berarti ketahanan terhadap jenis bahaya yang sama sekali baru. Kiwi telah berevolusi tanpa pertahanan terhadap predator darat yang cerdas. Anda menyadari bahwa semua adaptasi luar biasa yang telah kita saksikan, dari hilangnya sayap hingga rekayasa ulang hidung, adalah solusi sempurna untuk serangkaian masalah yang spesifik. Kegigihan adaptif kiwi di masa lalu hanyalah babak persiapan untuk perjuangan yang sebenarnya. Pertarungan terberatnya bukanlah melawan dingin atau kelaparan, tetapi melawan makhluk-makhluk yang dibawa melintasi samudra, yang tidak pernah menjadi bagian dari sejarah evolusioner Aotearoa. Anda mendengar suara desingan yang mematikan dari atas. Sebuah bayangan raksasa melesat melintasi kanopi hutan purba Zealandia. Anda sedang menyaksikan teror langit, berhadapan dengan elang khas, Harpagornis mori, predator udara terbesar yang pernah ada. Meskipun Zealandia bebas dari mamalia darat, ia tidak bebas dari pemangsa. Elang khas, dengan berat mencapai 15 kg dan lebar sayap hingga 3 meter, adalah ancaman utama diurnal. Anda menyadari bahwa keberadaan predator udara yang mengerikan ini adalah pendorong utama di balik pergeseran perilaku kiwi menjadi nokturnal. Bagi kiwi yang telah melepaskan penerbangan, satu-satunya pertahanan adalah menghilang. Bayangkan seekor kiwi leluhur di siang hari. Jika ia berada di tempat terbuka, ia tidak memiliki kesempatan melawan Harpagornis mori yang melihat dengan tajam dan bergerak cepat. Kaki kiwi, meskipun kuat, tidak secepat penerbangan. Anda menyaksikan bagaimana tekanan selektif mendorong kiwi untuk mencari makan hanya di bawah penutup hutan yang paling tebal, dan akhirnya, secara eksklusif di malam hari. Kegelapan adalah selimut yang tidak bisa ditembus oleh penglihatan burung elang. Adaptasi fisik kiwi mendukung pelarian dari udara. 1. Perilaku menggali, kiwi tidak bisa terbang, jadi ia menggali liang. Liang ini adalah bunker anti pesawat yang sempurna, tempat perlindungan segera dari serangan vertikal. 2. Bulu yang redup,
Bulu mirip rambutnya memberikan kamuflase visual yang sangat baik di bawah penutup hutan yang remang-remang, terutama saat bersembunyi di siang hari. Anda melihat bagaimana sistem sensorik kiwi, mata yang menyusut dan hidung yang membesar, adalah kompromi yang berhasil untuk melarikan diri dari teror langit. Penglihatan yang buruk di siang hari adalah harga yang kecil untuk mendapatkan kemampuan berburu yang unggul di malam hari. Ironisnya, elang khas telah punah lama sebelum manusia dan predator mamalia tiba. Punahnya predator udara raksasa ini seharusnya memberikan kiwi kebebasan total di pulau itu. Namun, Anda menyadari bahwa pertahanan yang berevolusi untuk melawan ancaman dari atas, menjadi nokturnal dan menggali, menjadi rentan terhadap ancaman dari samping dan bawah, predator mamalia yang diperkenalkan. Ketika musang tiba, mereka juga bergerak dalam kegelapan yang sama, tetapi mereka tidak mengandalkan penglihatan, melainkan pada hidung yang kuat. Kisah elang khas dan kiwi adalah studi kasus tentang bagaimana evolusi selalu bereaksi terhadap ancaman terbesar. Kiwi berhasil mengalahkan ancaman di masa lalunya dengan bersembunyi di malam hari. Tetapi kesuksesan purba ini tidak memberikan bekal untuk menghadapi ancaman yang tidak terbayangkan oleh gennya. Anda menyaksikan salah satu momen paling penting dalam evolusi kiwi, lomba lari kaki, periode di mana seleksi alam secara intens memilih kelincahan pertahanan di darat sebagai pengganti penerbangan. Ketika kiwi telah memutuskan untuk meninggalkan udara, kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung pada kemampuan kaki. Anda melihat bagaimana energi yang dihemat dari otot terbang dialihkan untuk menciptakan pilar-pilar berotot yang kuat. Kaki ini harus menyediakan kecepatan ledakan jangka pendek, bukan hanya untuk berburu tetapi juga untuk pertahanan diri. Rasakan tekanan saat kiwi harus menghindari serangan mendadak dari elang khas. Kaki harus bereaksi dalam sepersekian detik, memungkinkan makhluk padat ini melompat, berlari cepat, dan menyelam ke dalam liangnya. Anda mengamati perubahan pada anatomi kakinya. 1. Pusat massa rendah, tulang yang berat dan padat di kaki dan badan menciptakan pusat gravitasi yang rendah, memberikan stabilitas yang diperlukan untuk gerakan cepat di permukaan tanah yang tidak rata. 2. Otot kekar, otot-otot yang menempel pada femur dan tibiotarsus sangat terkonsentrasi, dirancang untuk daya ledak, mirip dengan sprinter jarak pendek. Lomba lari kaki ini tidak hanya tentang kecepatan lurus. Anda melihat kiwi menunjukkan kelincahan defensif yang mengesankan, memutar tajam dan bersembunyi di bawah rintangan. Ini adalah adaptasi untuk melarikan diri dari serangan yang datang dari atas, memanfaatkan kompleksitas dan kepadatan hutan. Kaki yang kuat juga memungkinkan kiwi untuk mempertahankan wilayahnya dengan tendangan yang kuat, sebuah perilaku pertahanan terestrial yang tidak biasa bagi burung kecil. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan lari yang dioptimalkan ini menjadi satu-satunya pertahanan kiwi di masa purba. Ia melarikan diri ke dalam kegelapan dan ke dalam bumi. Namun, kemampuan berlari yang dikembangkan untuk pertahanan ini tidak sepenuhnya melindungi mereka dari ancaman modern. Kecepatan ledakan yang dirancang untuk berlari dari predator visual tidak cukup untuk mengelabui predator mamalia olfaktori yang diperkenalkan. Musang dan tikus dapat melacak kiwi ke liang persembunyiannya, mengabaikan kecepatan ledakan awal. Anda menyadari bahwa evolusi telah memenangkan lomba lari kaki di masa lalu, mengubah kiwi menjadi burung yang dapat berlari, tetapi bukan burung yang dapat bersembunyi dari penciuman. Keberhasilan dalam mengembangkan kelincahan terestrial ini adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana setiap adaptasi adalah respons terhadap masalah spesifik zaman, dan bagaimana perubahan lingkungan yang cepat dapat membatalkan pertukaran evolusioner yang paling sukses sekalipun. Anda menyaksikan Zealandia tidak sebagai satu pulau, tetapi sebagai serangkaian laboratorium geografis, masing-masing dengan tantangan unik yang mendorong adaptasi lokal, yang mengarah pada 5 spesies kiwi modern. Setelah leluhur kiwi yang terbang tiba dan kehilangan kemampuan penerbangannya, gerakan tektonik, perubahan iklim, dan fluktuasi permukaan laut memecah habitat mereka. Ini terjadi terutama selama periode glasial Pleistosen, di mana gletser memotong populasi dan menciptakan isolasi genetik yang ketat. Anda melihat bagaimana isolasi ini memungkinkan evolusi untuk bereksperimen. 1. Kiwi kecil berbintik, Little Spotted Kiwi. Terjebak di pulau-pulau kecil, mereka berevolusi menjadi yang paling kecil dan paling nokturnal di antara semua kiwi, beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya pulau.
2. Kiwi coklat utara, North Island Brown Kiwi. Menghadapi lingkungan yang lebih stabil di Pulau Utara, mereka mempertahankan ukuran yang lebih besar, tetapi memperlihatkan fleksibilitas habitat yang luar biasa. 3. Kiwi berbintik besar, Great Spotted Kiwi. Di daerah pegunungan yang lebih dingin di Pulau Selatan, mereka berevolusi menjadi yang terbesar, mampu bertahan di dataran tinggi. Anda menyadari bahwa kehilangan penerbangan adalah prasyarat untuk diversifikasi ini. Jika kiwi bisa terbang, mereka akan terus bercampur, mencegah fragmentasi genetik. Ketidakmampuan untuk melintasi celah air atau gletser memastikan bahwa setiap kantong populasi berevolusi secara independen. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi terestrial yang sama, kaki yang kuat dan kebutuhan menggali, digunakan secara berbeda di setiap laboratorium ini. Di daerah berbatu, kaki kiwi menjadi lebih kuat untuk menggali liang di antara akar dan celah. Di daerah yang lebih lembut, mereka menjadi ahli dalam membangun sistem terowongan yang luas. Ini adalah kisah evolusi in situ, di tempat. Kiwi tidak perlu berimigrasi untuk mencari niche. Mereka menciptakan ceruk mereka sendiri di pulau itu, dengan memodifikasi diri mereka agar sesuai dengan kondisi lokal. Namun, diversifikasi ini sekarang menambah kerumitan dalam upaya konservasi. Anda melihat bagaimana setiap spesies, setelah berevolusi dalam isolasi dan spesialisasi, memiliki kerentanan yang unik terhadap jenis predator tertentu. Kisah laboratorium geografis ini menegaskan bahwa bahkan dalam satu jalur evolusioner, isolasi dapat menghasilkan keragaman yang luar biasa. Kiwi adalah bukti hidup tentang kekuatan tekanan selektif lokal dan bagaimana kepunahan penerbangan adalah katalis bagi penciptaan spesies baru. Anda melihat 5 jenis kiwi modern, masing-masing unik, tetapi semua berbagi cetak biru yang sama, ketiadaan sayap, tulang berat, dan hidung di ujung paruh. Inilah hasil dari penyimpangan genetik dan morfologi, variasi halus yang muncul saat populasi terisolasi. Selama jutaan tahun, terutama karena fragmentasi habitat yang disebabkan oleh zaman es dan pembentukan pegunungan, jalur evolusioner kiwi terpecah. Anda melihat setiap kelompok, terputus dari yang lain, mulai mengakumulasi mutasi yang berbeda. Amati perbedaannya, kiwi berbintik besar di dataran tinggi memiliki tulang yang lebih besar dan berbulu lebih kasar, adaptasi untuk suhu dingin dan medan berbatu. Bandingkan dengan kiwi kecil berbintik, yang jauh lebih mungil. Ukuran yang lebih kecil ini mungkin merupakan hasil dari keterbatasan sumber daya di pulau-pulau kecil tempat mereka terisolasi. Anda melihat bahwa penyimpangan genetik ini bukan tentang penemuan adaptasi baru yang radikal, tetapi tentang mengoptimalkan fitur-fitur yang sudah ada. Bentuk paruh bervariasi, beberapa lebih panjang, yang lain lebih pendek, sesuai dengan jenis invertebrata yang paling sering mereka temukan di daerah mereka. Namun, di bawah variasi morfologi ini, Anda melihat benang merah yang sama. Semuanya adalah penggali, semuanya nokturnal, dan semuanya mengandalkan penciuman. Dasar dari identitas mereka, burung tanpa penerbangan seperti mamalia, tetap tidak berubah. Adaptasi besar terjadi jauh di masa lalu, penyimpangan genetik saat ini hanya memperhalus fitur tersebut. Anda menyadari pentingnya isolasi. Tanpa penerbangan, mereka tidak bisa menanggulangi hambatan geografis. Dalam kelompok yang terisolasi, bahkan mutasi kecil dapat menyebar dengan cepat, mengubah tampilan atau perilaku spesies tanpa intervensi seleksi alam yang kuat. Kisah penyimpangan genetik kiwi mengajarkan kita tentang bagaimana isolasi menciptakan keragaman. Kelima spesies ini adalah bukti dari kekuatan fragmentasi geografis yang memahat kehidupan. Namun, sekarang, keragaman ini terancam oleh homogenitas predator. Musang dan kucing tidak membeda-bedakan antara kiwi berbintik besar atau kecil, mereka mengenali bau dan gerakan mangsa darat dimanapun. Anda melihat bahwa meskipun gen kiwi berjuang selama jutaan tahun untuk mendefinisikan identitasnya di setiap sudut Zealandia, tantangan modern memerlukan tanggapan yang seragam. Gen yang berhasil bertahan dari zaman es kini harus berjuang melawan waktu untuk bertahan hidup di zaman manusia. Anda berdiri di momen tenang sebelum badai, di era ketika ekosistem Zealandia mencapai kematangan evolusionernya. Inilah puncak isolasi, periode di mana kiwi telah menyelesaikan transformasinya menjadi burung mamalia dan berfungsi secara sempurna di lingkungan yang telah dipahatnya.
Bayangkan hutan yang lebat, tenang, hanya diselingi oleh panggilan kiwi di malam hari dan sayap elang khas di siang hari. Ini adalah sistem yang seimbang, di mana setiap spesies mengisi ceruknya secara efisien, dan kiwi adalah raja dari lantai hutan. Anda melihat kiwi beroperasi sebagai unit ekologis yang paling efisien. Hilangnya sayap dan otot terbang telah membebaskan energi untuk metabolisme yang lebih lambat dan gaya hidup terestrial. Tulang yang padat memungkinkan kekuatan fisik untuk menggali dan menahan. Paru yang sensitif adalah alat yang sempurna untuk memanen invertebrata dari tanah humus yang kaya. Di puncak isolasi ini, strategi reproduksi kiwi juga optimal. Telur yang besar menjamin anak yang kuat dan mandiri, mengurangi risiko kehilangan keturunan dari ancaman lokal. Gaya hidup soliter mengurangi persaingan dan penyakit. Anda menyadari bahwa evolusi telah menghasilkan makhluk yang sepenuhnya spesialis dalam ketiadaan. Kiwi adalah burung yang sangat sukses karena ia tidak harus menghadapi tantangan mamalia. Ia adalah bukti bahwa di lingkungan yang aman dan kaya sumber daya, evolusi cenderung menuju keefisienan energi, bahkan jika itu berarti mengorbankan pertahanan serbaguna. Namun, Anda merasakan rapuhnya keseimbangan ini. Keseimbangan ini didasarkan pada satu asumsi, bahwa batas geografis Zealandia akan tetap utuh. Di luar samudra, mamalia telah berevolusi selama jutaan tahun untuk melacak, mengejar, dan membunuh mangsa darat yang bergerak lambat dan berbau. Kiwi, dalam isolasi, tidak memiliki naluri genetik untuk mengenali atau merespons predator-preditor ini. Anda menyaksikan puncak isolasi ini sebagai fase yang penuh keindahan dan sekaligus kepolosan. Kiwi telah mencapai bentuknya yang paling murni dan paling efisien sesuai dengan aturan alam Aotearoa. Kini, Anda melihat kapal pertama berlayar ke Cakrawala. Kapal-kapal itu membawa serta akhir dari zaman evolusi ini. Keseimbangan yang dicapai kiwi selama puluhan juta tahun akan hancur dalam hitungan beberapa dekade. Puncak isolasi telah berakhir. Dan kiwi, sang hantu hutan yang padat, harus menghadapi tantangan terbesarnya, bertahan hidup melawan makhluk yang tidak pernah ia pelajari untuk takuti. Anda memahami kiwi sebagai lebih dari sekadar burung, ia adalah pengatur jaring makanan yang tak terlihat di lantai hutan Zealandia. Perannya dalam ekosistem ini adalah kesimpulan logis dari transformasinya menjadi mamalia nokturnal. Rasakan tanah yang basah dan gelap di hutan kuno. Kiwi, dengan paru penyelidiknya, adalah predator utama invertebrata, cacing tanah, larva, dan berbagai serangga. Ia mengonsumsi sejumlah besar mangsa ini setiap malam. Anda melihat bagaimana pola makan dan perilaku kiwi secara langsung membentuk komunitas di bawah tanah. Sebagai pemangsa invertebrata yang intensif, kiwi membantu mengatur kepadatan populasi cacing tanah dan serangga. Secara tidak langsung, ini memengaruhi laju dekomposisi dan kesehatan tanah secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan flora unik di Aotearoa. Perannya sebagai mamalia ekologis menjadikannya mata rantai penting dalam siklus nutrisi. Dengan makan di tanah dan bertelur di liang, kiwi adalah transfer energi yang unik. Namun, Anda juga melihat bagaimana kiwi terjalin dalam jaring makanan dengan cara yang rapuh. Predator aslinya, seperti elang khas, akan memangsa kiwi dewasa. Tetapi ancaman terhadap telur dan anakan di masa purba relatif rendah. Anda menyadari bahwa jaring makanan ini sangat sederhana dan spesialis karena isolasi. Tidak ada rantai makanan mamalia yang rumit. Tidak ada predator darat tingkat menengah yang memakan anakan kiwi. Kesederhanaan ini menghasilkan efisiensi energi yang tinggi untuk kiwi, tetapi juga kerentanan sistemik. Ketika predator mamalia diperkenalkan, mereka tidak hanya memburu kiwi. Mereka mengganggu seluruh jaring makanan. Tikus bersaing dengan kiwi untuk mendapatkan invertebrata dan memakan telur. Musang dan kucing memangsa anak kiwi. Anda menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh masuknya spesies asing ini. Kiwi, yang berevolusi untuk menjadi pemangsa puncak di ceruknya, tiba-tiba dihadapkan pada predator yang lebih efisien, lebih cepat, dan beradaptasi untuk berburu mangsa darat. Kisah jaring makanan ini adalah pelajaran tentang stabilitas ekologis dan risiko isolasi. Kiwi adalah makhluk yang beradaptasi untuk hidup dalam dunia yang aman dan stabil. Ketika fondasi keamanan itu hancur, seluruh arsitektur ekologis mulai runtuh.
Kiwi bukan hanya spesies yang terancam, ia adalah simbol dari seluruh ekosistem pulau yang terkejut oleh kedatangan kehidupan yang tidak pernah diajarkan evolusi untuk ia takuti. Anda menyaksikan cakrawala berubah, bukan oleh pergerakan lempeng, tetapi oleh layar yang tak terduga. Ini adalah jejak waka, kedatangan manusia Maori pertama ke Aotearoa sekitar 700 tahun yang lalu, sebuah tabrakan budaya dan ekologis yang pertama. Kiwi telah berevolusi selama jutaan tahun dalam keheningan mamalia, tetapi kedatangan manusia membawa serta mamalia darat pertama, tikus Pasifik, Kiore, dan anjing, Kuri. Anda melihat bagaimana ekosistem yang rapuh ini tiba-tiba terkejut. Meskipun Maori hidup selaras dengan alam dan menghormati kiwi, anjing mereka dengan cepat menjadi predator yang efektif terhadap burung darat yang tidak curiga. Kiwi tidak memiliki respons perilaku untuk melarikan diri dari pemburu yang melacak bau dan menyerang di tanah. Tikus Pasifik, Kiore, dengan cepat menyebar, menciptakan persaingan sumber daya dan memangsa telur-telur kiwi yang diletakkan di liang. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi kiwi, telur yang besar sebagai investasi reproduksi tunggal, tiba-tiba menjadi target yang menarik dan mudah ditemukan. Namun, kiwi menunjukkan ketahanan awal. Tidak seperti moa raksasa yang punah dengan cepat, kiwi adalah makhluk nokturnal dan teritorial yang sulit ditemukan. Mereka dapat bersembunyi di liang mereka dengan keahlian yang sudah ada sejak zaman elang khas. Anda menyadari bahwa tabrakan budaya ini adalah uji coba pertama untuk sistem keamanan kiwi. Meskipun dampak awal serius, kiwi memiliki peluang bertarung. Perubahan besar pada habitat belum terjadi, dan predator yang dibawa masih terbatas. Kiwi masih bisa bertahan hidup di hutan yang luas. Tetapi kehadiran tikus dan anjing menanamkan benih kerapuhan baru. Anak-anak kiwi yang menetas kini harus belajar menghadapi ancaman yang bergerak di tanah yang tidak pernah dihadapi oleh nenek moyangnya. Anda menyaksikan periode di mana kiwi mulai dipuja oleh Maori, menjadi simbol status dan spiritualitas, dinamakan dari panggilan kerasnya di malam hari. Diakui sebagai makhluk unik, kiwi menjadi bagian dari permadani budaya baru. Namun, Anda merasakan gelombang perubahan yang akan datang. Tabrakan ini hanyalah permulaan. Jejak waka membuka jalan bagi kontak dunia yang lebih luas, dan spesies mamalia yang jauh lebih ganas akan segera menyusul, membawa ekosistem kiwi ke tepi jurang. Evolusi yang lambat kini harus menghadapi sejarah yang dipercepat. Anda melihat kiwi, makhluk yang kuat, padat, dan agresif dalam mempertahankan teritorial, namun menunjukkan fenomena yang disebut ketidakberdayaan yang dipelajari ketika berhadapan dengan musuh baru, predator yang jauh lebih kecil. Kiwi berevolusi untuk melawan ancaman besar, elang khas, atau ancaman dari sesamanya, kiwi pesaing. Otot kakinya dirancang untuk menendang kuat, dan paruhnya untuk menyerang lurus. Tetapi Anda menyaksikan bagaimana pertahanan ini tidak efektif melawan musang dan cerpelai. Musang, yang diperkenalkan oleh pemukim Eropa, adalah predator yang ramping, cepat, dan lincah, yang mahir dalam mengejar mangsa darat. Mereka memiliki naluri pemburu yang tidak ada dalam sejarah genetik kiwi. Anda melihat anak kiwi, meskipun menetas besar dan kuat berkat investasi telur yang besar, mereka tidak memiliki naluri untuk melarikan diri dari mamalia kecil. Mereka tidak tahu cara mengenali bau atau bentuk musang sebagai ancaman mematikan. Anak kiwi yang naif seringkali berdiri diam, percaya bahwa kamuflase bulu mereka akan melindungi mereka, atau mencoba berlari tanpa tujuan ke semak-semak. Adaptasi kiwi terhadap kehidupan nokturnal dan terestrial telah membuat mereka memiliki profil bau yang kuat, yang merupakan sinyal yang sempurna bagi predator olfaktori. Anda menyaksikan ironi yang memilukan, kiwi dewasa mampu membunuh musang. Mereka memiliki kekuatan dan tendangan untuk mempertahankan diri. Namun, karena tidak ada tekanan evolusioner selama jutaan tahun untuk menghindari mamalia kecil, anak-anak kiwi tidak pernah mengembangkan perilaku yang diperlukan. Statistiknya brutal, di area tanpa konservasi, lebih dari 90% anakan kiwi mati dalam 6 bulan pertama kehidupan, sebagian besar dimangsa oleh musang. Ketidakberdayaan yang dipelajari ini adalah kegagalan evolusioner yang paling menyedihkan. Gen kiwi tidak pernah diprogram untuk bahaya ini. Anda menyadari bahwa keberhasilan evolusioner yang luar biasa dalam isolasi, dari tulang yang berat, hilangnya sayap,
hingga ketergantungan pada penciuman, adalah pemicu utama kerentanan mereka saat ini. Kiwi adalah burung yang berevolusi menjadi mangsa mamalia tanpa pernah mengembangkan pertahanan mangsa mamalia. Kisah ketidakberdayaan yang dipelajari ini adalah kesimpulan dari perjalanan evolusioner mereka. Keahlian dalam satu ekosistem dapat menjadi hukuman mati dalam ekosistem yang lain. Anda menyaksikan gelombang kedua kedatangan, kali ini lebih cepat dan lebih merusak. Pada abad ke-19, pemukim Eropa membawa serta kutukan Victoria, serangkaian predator yang secara genetik dirancang untuk memburu mamalia kecil. Kiwi telah berhasil melewati kedatangan Maori dan anjing mereka dengan menggunakan kemampuan tersembunyi yang berevolusi untuk menghindari elang khas. Tetapi Anda melihat kapal-kapal Eropa menurunkan muatan yang jauh lebih berbahaya, musang, stoat, cerpelai, ferret, kucing liar, dan tikus Eropa. Rasakan tekanan yang tiba-tiba ini. Selama puluhan juta tahun, lingkungan kiwi stabil. Dalam satu abad, ia dihadapkan pada seluruh kategori predator yang tidak ada dalam ingatan evolusionernya. Musang adalah ancaman terbesar. Mereka adalah pembunuh yang ramping dan efisien, ahli dalam mengikuti bau dan berburu mangsa darat di malam hari. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi terbesar kiwi, profil bau yang kuat dan gaya hidup nokturnalnya, kini menjadi kelemahan fatalnya. Musang melacak kiwi dengan presisi yang mengejutkan. Anak kiwi adalah korban utama. Karena mereka tidak memiliki naluri genetik untuk melarikan diri atau bersembunyi dari mamalia, anak kiwi sering dibunuh dalam waktu 6 bulan pertama kehidupan. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi reproduksi kiwi, telur yang sangat besar yang menghasilkan anak yang mandiri, tiba-tiba menjadi kerugian. Investasi energi yang sangat besar itu hilang dalam satu serangan musang. Tekanan predator ini sangat kuat sehingga populasi kiwi tidak dapat mempertahankan diri. Tingkat kelangsungan hidup anak-anak kiwi berada di bawah 10% di daerah tanpa perlindungan, jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil. Anda menyadari bahwa kutukan Victoria ini adalah ujian terakhir bagi jalur evolusioner kiwi. Burung itu telah melepaskan penerbangan, menjadi padat, bersembunyi di liang, dan mengembangkan hidung ahli. Semua adaptasi ini, yang merupakan kesuksesan mutlak di Zealandia purba, kini menjebaknya. Kisah kutukan Victoria ini bukan hanya tentang kepunahan, ini adalah tentang disonansi evolusioner. Kiwi adalah makhluk yang berevolusi di era kedamaian, tetapi terpaksa bertahan hidup di era perang. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa evolusi lambat dan kontekstual, dan kadang-kadang, sejarah bergerak terlalu cepat untuk gen. Anda merasakan berat tulang kiwi di tangan Anda sekali lagi. Rasakan kepadatan yang luar biasa. Inilah, kelemahan kuno, tulang berat dan pelarian yang lambat, yang dulunya merupakan keunggulan evolusioner, kini menjadi cacat yang mendefinisikan perjuangan modernnya. Selama jutaan tahun, tulang padat menjadi aset, memberikan kekuatan untuk menggali, stabilitas di medan kasar, dan membantu menahan beban telur raksasa. Mutasi genetik yang menghilangkan tulang pneumatik adalah kesuksesan yang dijamin oleh ketiadaan predator darat. Namun, Anda melihat kiwi yang terkejut oleh serangan musang. Musang bergerak dengan kelincahan dan kecepatan mamalia. Kiwi, dengan tubuhnya yang padat, hanya bisa menghasilkan kecepatan ledakan singkat. Tidak ada dorongan cepat ke atas. Adaptasi ke tulang berat berarti kiwi tidak pernah mengembangkan mekanisme pelarian yang cepat atau gesit yang diperlukan untuk menghindari pengejaran darat. Burung yang terbang dapat berakselerasi dalam hitungan detik untuk menghindari bahaya, tetapi kiwi terikat oleh gravitasi dan massa tubuhnya. Anda menyaksikan bagaimana kelemahan kuno ini diperparah oleh hilangnya sayap vestigial. Sayap yang tidak berfungsi berarti tidak ada kemampuan untuk melompat ke tempat yang aman di atas semak-semak. Ia hanya bisa berlari. Fokuskan pada bagaimana adaptasi ini membentuk strategi pertahanan kiwi. Ia tidak melarikan diri, ia bersembunyi. Ia mengandalkan kamuflase bulu dan kekokohan liangnya. Tetapi bagi predator yang melacak bau, persembunyian ini tidak ada gunanya. Kelemahan kuno ini tidak hanya memengaruhi orang dewasa. Anak kiwi, yang juga terlahir dengan tulang padat, sama-sama lambat dan kikuk dalam merespons ancaman mamalia. Mereka tidak dapat melarikan diri, dan karena mereka kekurangan pertahanan bawaan, mereka sering menjadi sasaran yang mudah.
Anda menyadari bahwa evolusi kiwi adalah kisah dua babak. Babak pertama, kesempurnaan adaptif. Babak kedua, ketidakmampuan untuk berubah. Tulang berat, simbol penolakan kiwi terhadap langit, kini menjadi simbol kerentanannya di bumi. Kiwi berevolusi untuk efisiensi energi yang tinggi di lingkungan yang aman, dan harga dari efisiensi itu adalah kehilangan pertahanan. Kita menyaksikan bagaimana keberhasilan adaptif di masa lalu dapat menjadi penyebab kematian di masa depan yang tidak terbayangkan. Anda melihat kiwi hari ini, tidak lagi menguasai hutan secara luas, tetapi bertahan hidup dalam petak-petak kecil. Ini adalah kelangsungan hidup dalam fragmentasi, perjuangan modern kiwi yang didorong oleh campur tangan manusia untuk mengatasi kesalahan evolusioner masa lalu. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi purba kiwi, burung yang tidak bisa terbang, lambat bereproduksi, dan bergantung pada penciuman, membuatnya tidak mungkin bertahan di pulau utara dan selatan yang dikuasai predator. Tetapi kini, Anda melihat respons yang disengaja. Manusia bekerja untuk merekayasa ulang lingkungan kiwi, menciptakan kiwi sanctuaries, area bebas predator yang dikelilingi oleh pagar pembatas atau di pulau-pulau kecil yang dibersihkan dari musang, tikus, dan cerpelai. Anda mengamati kiwi di tempat-tempat perlindungan ini. Di sini, di mana ancaman mamalia dihilangkan, Anda melihat tingkat kelangsungan hidup anak kiwi meroket. Adaptasi purba mereka bekerja lagi. Liang aman, telur besar menghasilkan anakan kuat, dan kaki kuat memungkinkan mereka mencari makan dengan damai. Kelangsungan hidup mereka hari ini bergantung pada peniruan isolasi yang pernah mendefinisikan keberadaan mereka. Anda melihat bagaimana pengetahuan tentang evolusi kiwi menjadi kunci konservasi. Pemahaman bahwa kiwi tidak berevolusi untuk melarikan diri dari musang mengarah pada program tingkat peningkatan operasional, Operation Nest Egg. Telur-telur kiwi diambil dari alam liar, diinkubasi di tempat yang aman, dan anakan yang menetas dibesarkan sampai mereka cukup besar dan kuat, biasanya mencapai 1 kilogram, sebelum dilepas kembali. Anda menyadari mengapa ukurannya penting. Kiwi dewasa, dengan kaki yang kuat dan tubuh yang padat, memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup atau bahkan melawan predator mamalia daripada anakan yang kecil. Program konservasi ini pada dasarnya memberikan lompatan evolusioner buatan, mengatasi kegagalan genetik mereka untuk mengembangkan pertahanan anti-mamalia sejak lahir. Kisah kelangsungan hidup dalam fragmentasi ini adalah narasi yang pahit dan manis. Manusia, yang membawa bencana evolusioner, kini mencoba membalikkan waktu. Anda melihat kiwi sebagai simbol dari sejarah evolusioner yang dramatis. Ia adalah makhluk yang sempurna untuk dunia yang hilang. Dan perjuangan modernnya adalah upaya yang luar biasa untuk melindungi cetak biru biologis yang mahal ini dari kepunahan, memberinya kesempatan kedua di planet yang telah bergerak terlalu cepat. Anda telah melakukan perjalanan melalui jutaan tahun adaptasi, dan sekarang Anda kembali menyaksikan kiwi modern di tengah perjuangan konservasi. Anda melihatnya sebagai mahakarya evolusioner, seekor burung yang sempurna, namun hidup dalam paradoks yang abadi. Kiwi adalah burung yang menolak takdir. Ia mengorbankan penerbangan, keunikan kelompoknya, demi efisiensi dan penguasaan lantai hutan. Anda melihat bagaimana setiap adaptasinya, tulang yang berat, hilangnya keel, paru sensorik, dan profil bau yang kuat, adalah respons genetik yang logis terhadap isolasi. Rasakan intisari paradoks itu, keberhasilan dalam mengurangi otot terbang memungkinkan alokasi energi untuk telur yang besar, menjamin anakan yang kuat. Tetapi telur yang besar itu sekarang menjadi umpan predator. Penciuman yang superior memungkinkan kiwi menguasai malam, tetapi profil bau yang kuat kini menarik musuh yang paling efektif. Kaki yang kuat memungkinkan kelincahan defensif di darat, tetapi berat tulang mencegah pelarian cepat yang diperlukan dari pengejaran mamalia yang berkelanjutan. Anda menyadari bahwa evolusi tidak pernah menjamin kelangsungan hidup abadi, ia hanya memberikan solusi terbaik untuk saat ini. Kiwi adalah solusi sempurna untuk Zealandia purba. Kisah kiwi adalah kisah tentang spesialisasi yang mendalam. Ia menjadi sangat baik dalam satu hal, hidup seperti mamalia nokturnal di lingkungan yang aman, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk menjadi baik dalam hal lain, yaitu bertahan hidup di dunia yang kompetitif. Hari ini,
Keberadaan kiwi bergantung pada rekayasa ulang lingkungan. Manusia harus menciptakan kembali isolasi yang telah hilang untuk memungkinkan mahakarya evolusioner ini melanjutkan siklus hidupnya. Ini adalah perlombaan melawan waktu, perlombaan untuk melindungi warisan genetik jutaan tahun dari kesalahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Anda mengakhiri perjalanan ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan dan kekejaman evolusi. Kiwi tetap menjadi salah satu makhluk hidup paling aneh dan paling menakjubkan di bumi, bukti nyata akan potensi kreativitas alam, tetapi juga pengingat bahwa tidak ada keberhasilan adaptif yang pernah benar-benar aman. Kita hanya bisa berharap kiwi, hantu hutan, akan menemukan cara untuk bertahan hidup di dunia yang tidak pernah dirancang untuknya.